Saya menyadari sampai hari ini, teman-teman sekalian, bahwa tidak ada kemajuan yang tidak dengan ilmu. Dan ilmu pengetahuan harus dengan moralitas. Alhamdulillah hari ini, meskipun tanpa persiapan yang semestinya, sengaja saya memilih hari Ahad, hari Minggu, biar kantor dan kami tidak sibuk, ada tamu, ada pekerjaan lain, sehingga kita memiliki waktu untuk hadir pada hari ini, mumpung puasa, daripada hanya diisi dengan tidur dan tidur walaupun tidur ibadah, sedangkan tidur ibadah apalagi yang seperti ini. Banyak hal tidak perlu saya uraikan dari awal, karena itu saya menganggap ini penting sekali. Alasan yang saya kira kita sudah ketahui bersama. Ada keresahan saya terus terang melihat bahwa sekarang sebenarnya kecepatan membaca itu lebih luar biasa dibanding di masa lalu, masa Pak Kadis dulu, masa saya. Saya ingat dulu masih di kampus tahun 1992 itu koran di Gorontalo. Koran yang ada di Gorontalo itu baru belum ada. Yang ada cuma Manado Pos. Kemudian ada buletin salam, buletin beberapa buletin keagamaan. Nah, saya itu suka pergi di sentral, beli koran, di pembungkus rica atau ikan. Saya kalau disuruh ke pasar itu pasti saya. Biasanya kalau ada artikel itu saya clipping dan ada buktinya sampai sekarang. Begitu juga kalau ke rumah orang, saya lihat koran-koran itu saya ambil tulisan, saya bikin clipping, bikin daftar isi, bikin. Lalu saya dulu bawa sampah dekan. Lalu saya bikin covernya dari rugos, huruf gosok, rugos itu huruf gosok, yang huruf dia jual-jual itu. Nah, itu yang saya sampai kertas, saya tempel-tempel, bikin judul, bikin. Nah, jadi kita mesti rajin datang ke rumah orang, kantor-kantor, kalau lihat ada koran yang selesai dibaca 1 minggu, saya minta yang artikel tengahnya itu saya ambil. Saya pelajari cara menulisnya, cara mengungkapnya, materinya dan macam-macam. Sampai sekarang masih ada di rumah saya. Nah, sekarang kecepatan mengakses informasi luar biasa. Mau jurnal, mau apa segala macam ada di buku. Saya terus terang kalau di seperti pemerintahan ini, tetap kalau ada kegiatan tetap dibikinkan sambutan oleh dinas terkait. Tapi sekedar saya baca, oh ini poin-poin. Setelah itu saya googling. Meng-googling pun data, jangan asal masuk begitu, karena biar WordPress muncul, Facebook muncul. Makanya kalau mau cari bahan di Google itu ditambah dengan PDF, tambah dengan jurnal, biar yang muncul itu. Nah, saya menyadari sampai hari ini, teman-teman sekalian, bahwa tidak ada kemajuan yang tidak dengan ilmu. Dan ilmu pengetahuan harus dengan moralitas. Makanya ini saya tulis di sini, di belakang kalian ini, di depan, 7 social sins, 7 dosa sosial dari Mahatma Gandhi. Jadi dia menyebut di sini politics without principle. Jadi politik tanpa prinsip itu adalah dosa sosial. Kemudian wealth without work. Jadi
kekayaan tanpa bekerja. Pokoknya dia mau jadi cepat kaya, tapi tidak mengeluarkan tenaga apa-apa. Kemudian pleasure without conscience, kesenangan tanpa kesadaran. Pokoknya dia mau cuma senang, tapi tidak membangun kesadaran tentang makna kesenangan ini. Misalnya kesenangan harus berbagi dengan orang lain, kesenangan untuk berbagi, kesenangan melihat orang lain senang. Kemudian knowledge without character, pengetahuan tapi tanpa karakter, itu juga dosa sosial. Ini menurut saya luar biasa. Jadi ada orang yang berpengetahuan, sekolah tinggi-tinggi, tapi karakternya tidak ada. Padahal karakter itu adalah buah dari pengetahuan. Kalau dulu kan masih ada istilah makin berisi makin runtuh gitu kan. Kalau istilah orang yang belajar sesuatu ilmu, belajar karate atau bela diri, pasti kalau yang sudah suhu-suhu itu biar orang mau tampilin, ya. Tapi kalau baru satu jurus, tidak boleh ada angin bergerak saja, dia sudah dengan dia punya jurus, kira-kira gitu. Itu soal. Kemudian yang berikut, commerce without morality. Wah, ini luar biasa. Perdagangan tanpa moral, tanpa moralitas. Itu Pak dosen ini Supandi Rahman ini kan akuntansi Islam. Makanya saya tanya sebenarnya yang Islami di akuntansi itu apa? Waktu kita sama-sama di Jogja. Nah, bermasalah. Kenapa? Karena commerce without morality. Dan orang bilang apa? Agak susah. Kalau dengan perdagangan baru masih pakai moral. Memang tidak bisa dihindari kata market. Market itu kan pasar. Market itu kata dasarnya mark, nilai. Tapi nilai itu ada dua. Ada nilai yang berbentuk value, ada nilai yang tidak berbentuk, yaitu mark. Nah, nilai yang tidak berbentuk itu misalnya kecerdasan, kesetiakawanan, keimanan. Itu nilai yang tidak berbentuk. Tapi ada nilai yang berbentuk 1 juta, 2 juta, 500.000, 1 miliar, 1 karung. Itu mark. Nah, biasanya kita cenderung mengejar yang mark itu, yang value tadi, yang nilai tidak berbentuk itu agak susah. Kadang-kadang kalah dengan mark itu. Makanya kata mark itu berkembang jadi kata market. Makanya di pasar tidak ada moral. Ini yang dikritik oleh Mahatma Gandhi. Luar biasa. Commerce without morality. Dari malam saya nonton film. Bahkan karena saya sahur, saya dari Kalimantan, makanya saya anggap tidur itu di mobil. Jadi saya tahan saja, saya nonton film barat yang menggambarkan ada seorang direktur Olivet Enterprise, perusahaan besar, muda, ganteng. Wah, ganteng sekali. Baru semua wanita tergila-gila sama ini direktur ini. Nah, apa yang terjadi? Dia punya bapak yang sangat dia hormati, dia cintai. Tiba-tiba bapaknya nelpon bahwa bapaknya sakit. Yang bikin saya bertahan sampai sahur, permintaan bapaknya. Dia bilang, nak, bapak ini tinggal punya satu permintaan. Sepertinya sudah lama ini hidup. Hanya satu permintaan. Saya minta kamu keluar pergi jauh-jauh dari negara ini, bagian ini, dari California. Pergi jauh, jangan pakai nama sendiri, ganti nama, dan jangan pakai uang kamu. Jangan bawa uang sama sekali. Akhirnya saya menentu, wah ini luar biasa, orang tua yang luar biasa. Dia suruh berangkat, menjauh, tinggalkan perusahaan, ganti nama, dan jangan pakai doi, pakai ATM, pakai apa jangan. Supaya anaknya dapat pelajaran soal moralitas. Dan di situ akhirnya apa? Setelah dia jadi tukang cuci piring, setelah dia jadi bartender, sesudah dia dikejar-kejar oleh perampok di jalan, makanya dia perintahkan dia punya perusahaan, kasih naik, beri tunjangan, semua staff, jangan cuma direktur, sampai tukang keliling servis. Kenapa dia rasakan bagaimana susah jadi. Makanya saya bertahan sampai sahur itu nonton TV. Dan dia mengajarkan moralitas, itu commerce without morality.
Lalu science without humanity, ini luar biasa. Kalau tadi knowledge without character, dia pengetahuan tanpa karakter. Kalau ini science without humanity, dia berilmu pengetahuan tapi tidak ada kemanusiaan. Dan yang terakhir, worship without sacrifice, yaitu ibadah tanpa berkorban, tanpa pengorbanan. Artinya, dan inilah puasa. Artinya hampir begini, puasa kita tahan di sini untuk membahas yang seperti ini karena tidak ada ibadah tanpa pengorbanan. Kira-kira ini teman-teman sekalian kesadaran, dan karena itu saya tidak ingin semangat saya berliterasi itu cuma sampai waktu saya masih dosen. Setelah jadi wakil bupati, saya tidak peduli dengan yang begitu. Makanya saya, teman-teman sekalian, sudah bertekad selama jadi wakil bupati, setiap perjalanan dinas keluar daerah itu pasti saya beli buku. Sebenarnya ini target saya, ini 2000 buku selama jadi wakil bupati. Dengan berhitung saya bisa beli buku ini 2019 dan sudah jadi SOP itu Pak Kadis. Pokoknya kalau keluar daerah itu mesti beli buku apa di Gramedia atau Gunung Agung atau buku lain. Tetapi masuk 2020 Corona drop saya. Kenapa bikin drop? Tidak bisa keluar negeri, keluar daerah, dan kali itu tidak bisa beli buku. Begitu. Kadang-kadang di Gramedia di sini juga kalau ada 1-2 atau di toko buku yang ada di sini. Sehingga ini baru ini bisa. Nah, jadi hobi baca buku. Kemudian yang kedua, kalau di kampus mulai tahun masih SMP itu saya suka buku-buku cerita. Saya dulu baca-baca buku. Makanya harus pikirkan ulang itu Pak Kadis. Harus dirangsang ulang dengan buku-buku cerita, dongeng-dongeng. Saya hobi itu. Di saya ini kebetulan kepala sekolah SD. Makanya buku-buku itu ada norma bebek. Begitu dia bawa di rumah itu saya selalu. Dan saya selalu diskusikan, coba baca buku ini, perlu membahas dengan apa. Jadi dari situ itu terbentuk itu semangat berliterasi. Setelah itu saya rajin mulai meningkat ke buku-buku silat seperti Wiro Sableng, 212. Maka malah sampai sekarang saya hafal itu falsafah 212, keseimbangan, keadilan, apa itu di simbol lain. Nah, setelah itu saya mulai meningkat ke Kopingho, Asmara Marquez Kopingho. So, pernah lihat bukunya? Belum pernah dengar? Kalau kamu baca buku itu, susah bergerak ke yang lain-lain. Itu buku cerita silat Cina, tapi dia berisi filsafat yang luar biasa. Bukunya kecil, dulu saya susah mencari. Tanpa baca pinjam itu di Masku Abadi, yang di dekat masjid ini. Ternyata sekarang di internet ada saya kemarin download yang satu saya rencana Istana Pulau Es. Itu kan ada Bukit Sian Suhu, itu baru saya banyak sekali. Saya rencana menjilid itu Pak Kadis bukan untuk ini, cuma saya mau kira-kira nanti dia seperti tebalnya buku basis sana, jadi satu-satu jilid. Saya rencana mau, kalau ada uang saya sebenarnya saya mau pilih ada 24 seri. Saya sudah itu sekitar hampir 5 juta semua. Tapi bukunya buku kecil. Dan itu hebat, buku falsafah kehidupan luar biasa di sana. Saya belajar SMP. Makanya pikiran-pikiran filosofi saya, pemikiran-pemikiran itu terbentuk mulai dari baca-baca buku. Nah setelah itu akhirnya saya ada orang tukang bisnis buku sama saya dari luar Tulen. Bayangkan saya STM itu sudah baca buku Risalah Tauhid Muhammad Abdu, yang mahasiswa yang kalian ini yang sok KKN, saya belum yakin kalau saya lihat buku. Padahal IAIN loh. Saya sudah baca Ihya Ulumuddin jilid 3. Saya sudah baca bukunya B. Arifin STM. Saya sudah baca bukunya Sistematika Filsafat Sidi Ghazalba. Jadi sudah jadi bahan baca. 2013 lalu waktu saya 2013 waktu maju kemarin, waktu kala itu
Saya jalan di jalan Dua Susuk kan. Nah, kalian nanti kalau ke sini kan ada jalan penghubung antara ini dengan sana, Blok Plan yang ke kode 2 jalur sih. Itu tanahnya agak ke atas. Itu tahun 2013 saya bilang sama si Farid, ini sama petanya tanah. Dia bilang mau bikin apa Pak? Saya membayangkan tanah ini kan 2 jalur. Kemudian agak ke atas, agak babukit sedikit situ itu Pak kan. Lalu katanya Pak mau bikin apa? Ada tanya-tanya. Si Farid bilang ini 2013 lalu. Saya bilang saya membayangkan di sini kalau berdiri perpustakaan yang megah. Saya senang sekali dan DP rencana bangunan itu kayak bangunan Yunani begitu, kayak Mahkamah Konstitusi yang dia punya pilar-pilar di depan. Saya membayangkan itu dan orang akan datang di situ untuk bukan cuma membaca, tapi juga berwisata. Jadi itu juga semacam destinasi literasi. Teman-teman sekalian, itu mimpi saya 2013. Alhamdulillah 2019 tanah itu yang saya niat-niat 7 tahun yang lalu untuk bangun perpustakaan. Alhamdulillah sekarang sudah saya peta mau bikin apa itu istana literasi. Ini saya mau ceritakan maksudnya apa. Kita mau bikin, bahkan kami waktu saya dengan Supandi dengan Alpal ini karena kami satu kos di sana di asrama. Kami dulu lagi saya cari dokumen itu. Perpustakaan ini Supandi yang kasih nama perpustakaan pusat dokumentasi pusat dokumentasi dan perpustakaan Modanggo ya, namanya Pusaka Rindu. Pusaka Rindu itu ada piagam kami tanda tangani, ada dokumen di Jogja. Jadi waktu kala 2013 kala dari Pak Indra dan Pak Irwan ini dulu yang tokoh di Pak Indra itu yang saya lawan waktu itu. Ini kan literasi harus disampaikan. Makanya beliau sekarang sangat mendukung saya untuk kegiatan yang seperti ini. Nah, lalu waktu itu bayangkan setelah saya pulang 2013, Pak Supandi 2000 berapa di sana? Nah, setelah saya membayangkan mau bikin perpustakaan itu, saya bilang, Andi, saya ada tanah yang bukan saya tanah Pak Kadis, yang saya cuma kuliah. Saya bayangkan kalau jadi saya punya itu, saya mau bikin pusat dokumentasi dan perpustakaan Modanggo. Dari mana ide namanya? Saya ada orang Gorontalo yang ternyata ada perpustakaan di Jakarta diakui, yaitu perpustakaan HB Yasin. Orang Gorontalo. Saya sampai melihat HB Yasin itu, saya pelajari dia punya dokumen. Dia menyurat penerbit di Jakarta untuk meminta arsip-arsip buku untuk dia tahu apa dia punya. Itu dokumen peradaban ini. Pusaka Rindu kita tanda tangan. Hari ini dicetuskan pendirian, padahal belum ada ibarat. Alhamdulillah. Sekarang sudah saya petani. Buku-bukunya yang sementara saya persiap. Tapi nanti Supandi itu nanti nama ruangan saja. Nanti ruangan Pusaka Rindu, ini ruangan literasi, apa namanya ini? Apa ini yang kegiatan apa? Politaku, kan? Juga Supandi juga bilang polita, cuma saya bilang agak tangan, ini harus politaku. Nah, itu nanti akan ada ruangan. Tapi akhirnya saya berpikir kalau begitu, DP bangunan itu nanti jangan perpustakaan. Kalau perpustakaan bayangan orang, wah, mau buku ini. Tapi kalau istana literasi, istana dia, mimpi di mana? Mimpi di istana. Dan saya mau bikin konsepnya, konsep bangunan tumbuh. Makanya saya diskusi dengan Pipit. Kalau begitu nanti istana literasi itu kan sesuai kemampuan kan? Saya bilang yang saya mau bangun dulu dari punya pelataran dari pilar-pilar supaya belum jadi bangunannya tapi sudah jadi tempat kegiatan orasi kebudayaan apa semua. Bayangkan saya seperti itu. Nah, kira-kira itu semangat ya teman-teman sekalian berliterasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membaca buku tentang Islam di tengah kebinekaan. Di sini Pak banyak daftar isinya, cuman saya lebih tertarik ke antara dua organisasi besar Indonesia, yaitu Muhammadiyah dengan Nahdlatul Ulama.
Di Indonesia itu Pak ada dua organisasi besar Islam, NU dengan Muhammadiyah. Keduanya memiliki pengaruh besar terhadap umat muslim di Indonesia. Tetapi ada perbedaan pendapat antara dua organisasi ini Pak. Yang pertama itu, kalau untuk Muhammadiyah itu lebih menginginkan kalau Indonesia itu sistem pemerintahannya itu lebih ke khilafah atau sistem pemerintahan Islam, itu yang saya baca di buku ini Pak. Dan kalau untuk Nahdlatul Ulama itu lebih mengedepankan sikap toleransi. Oke. Saya juga kebetulan ini adalah kajian disertasi saya. Jadi disertasi saya itu judulnya Konformitas dalam Praktek Keagamaan NU dan Muhammadiyah di Gorontalo. Saya banyak menjumpai berbagai macam literatur yang menulis atau menyampaikan bahwa NU dan Muhammadiyah itu telah bersepakat tentang Indonesia ini adalah negara demokrasi yang tidak dituntun atau tidak berideologi khilafah. Kalaupun ada dalam buku itu disampaikan, mungkin ini perlu dikritisi kembali atau dilihat atau dibaca kembali isi buku ini. Apa benar Muhammadiyah yang mengedepankan nilai-nilai atau pemikiran yang begitu modernis, lalu kemudian justru menjustis bahwa negara Indonesia perlu diterapkan ideologi khilafah. Jadi kalau misalnya sempat saya dengar tadi bahwa Muhammadiyah itu lebih ke khalifahan, sebenarnya saya rasa tidak ya. Karena memang kita bisa lihat dibanding NU, saya bukan mencoba mengeliminir NU di sini, tapi perhatian terhadap pendirian negara-negara Islam atau paham-paham Islam yang radikal itu, pendekatan Muhammadiyah yang lebih keren. Nah, kita bisa melihat bagaimana Buya Safi'i Ma'arif mengatakan bahwa orang-orang yang pengen mendirikan negara Islam ataupun mereka yang Islam radikal itu adalah mereka yang menganut teologi maut. Dengan kata lain, hanya berani mati tapi tidak berani hidup, kira-kira gitu. Nah, Buya Safi'i Ma'arif seperti kita tahu bahwa beliau ada ketua Muhammadiyah sebelum itu sudah Amin Rais ya? Sudah Amin Rais, mantan pimpinan. Jadi kalau misalnya dilihat lagi bagaimana cara-cara Muhammadiyah dalam mengurangi terorisme yang ada di Indonesia itu lebih arif dibandingkan cara-cara negara. Karena bagi mereka deradikalisasi yang berlebihan itu adalah radikalisasi. Melawan dengan cara yang berlebihan itu bentuk perlawanan yang baru pada masyarakat. Kita bisa dikatakan bahwa hari ini yang kita pahami sebagai, kalau misalnya membaca sekilas tentang isi buku tadi, Muhammadiyah menginginkan khilafah, saya rasa tidak demikian. Dan saya lebih sepakat dengan apa yang dikatakan oleh senior saya, guru saya Kak Arfan, bahwa mewujudkan kepemimpinan di muka bumi. Nah, seperti yang kita tahu bahwa tafsir-tafsir Islam tentang Muhammadiyah itu bisa dibilang Islam kiri, ya. Bukan Islam yang hanya hari-hari melayani Tuhan, fokus dalam ibadah seperti teman-teman NU. Tidak juga begitu. Supaya panas toh. Tapi bagaimana firman-firman itu sengaja didatangkan untuk memakmurkan isi bumi. Jadi kalau yang lapar kasih makan, seperti teologi yang maunya Ahmad Dahlan. Pada kita pemilihan buku, saya tertarik dengan bukunya Toshihiko Izutsu tentang Sufisme, Samudra Ma'rifat Ibn Arabi. Nah, dan lebih khusus lagi saya masuk ke bab manusia sebagai mikrokosmos, bentuk tajalli. Ini kalau bahasa Jepangnya imago dei kalau tidak salah, itu bentuk tajalli itu. Nah, saya tertariknya di situ dari pasase-pasase Fususul Hikam Ibn Arabi, bahwa memang sebenarnya manusia sebagai bentuk sebagai wujud penjelmaannya Tuhan, segala apapun yang dimiliki oleh Tuhan itu sebenarnya nampak pada diri manusia secara sederhana. Adapun mikrokosmos yang dimaksud, bahwa jangan langsung ke atas dulu, kita lihat sekeliling kita dulu. Maka makrokosmos kita adalah alam semesta dan kita adalah mikrokosmosnya. Makanya banyak juga para filsuf-filsuf Yunani yang apalagi namanya
mengalamatkan diri manusia, ada yang katanya dari tanah, dari api, dan jenis dengannya itu tentang alam dari filosofi Yunani kemudian berkembang. Nah ini yang kemudian oleh para filosof Muslim lagi bilang manusia memang adalah mikrokosmos dari alam sebagai makrokosmos itu. Jadi bentuk tajallinya Tuhan sebagai khalik, kemudian makhluk-makhluk adalah bukti tentang keesaan zat itu. Jadi kajian Toshihiko Isuzu ini adalah kajian bahasa. Dia sangat linguistik dan dia sangat belajar bahasa Arab dengan luar biasa. Dia melampaui orang Arab sekaligus seperti Farid Najib yang adalah orang Arab, tapi cuma kata-kata bahlul yang dia tahu. Agak apa segala macam yang kayak begitu yang diketahui oleh Farid Najib. Tapi kalau Profesor Toshihiko Isuzu ini dia seorang Jepang yang memang dia mengkaji keislaman dari kata-kata kunci Al-Quran, dari kosakata Al-Quran. Jadi soal-soal yang bersifat sofistik Ibnu Arabi, misalnya yang satu jalur dengan itu, dia memang membidangi itu. Sehingga tadi bahwa manusia adalah proses tajalli Tuhan atau penampakan Tuhan. Tapi saya kira kalau Toshihiko Isuzu melakukan riset di Gorontalo, dia akan kaget. Saya pastikan dia akan melampaui kesimpulan dari buku itu. Yaitu dia akan menemukan bahwa manusia dalam perspektif sufistik di Gorontalo itu adalah kitab Tuhan. Jadi kalau Al-Quran itu kitabnya manusia, dan dalam konteks sufisme Gorontalo, bahwa manusia itu adalah kitab Allah. Itu kalau dia melakukan riset di Gorontalo. Oleh karena itu saya kira nanti memang saudara menarik kalau Toshihiko Isuzu karena dia melakukan analisis kosakata. Misalnya ketika Al-Hallaj bilang begini, Anal Haq, akulah Tuhan, itu dia kaji kata-kata Anal Haq atau akulah Tuhan dalam proses Satahat atau dalam proses Ittihad Abu Yazid Al-Bustami atau Hulul menurut Al-Hallaj. Saya di sini membaca buku Profesor Dr. Ragib As-Sirjani, Bangkit dan Runtuhnya Andalusia, Jejak Kekayaan Peradaban Islam di Spanyol, Fakta Kontribusi Islam bagi Peradaban Barat. Di sini saya mengutip ada beberapa peristiwa penting yang berkaitan dengan Andalusia adalah bukti sejarah kejayaan Islam walaupun mengalami kehancuran tetapi sempat berkuasa sekitar 781 tahun di Eropa, menjadi pusat peradaban Rusia. Salah satu peradaban Islam yang sangat spektakuler ini lahirnya dari sini yang disebut dengan Bani Abbasiyah setelah Bani Umayyah runtuh yang didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian karena ada persoalan politik juga, makanya Tariq bin Ziyad ini sebagai panglima perang hijrah ke Spanyol atau Andalusia pada saat itu. Jadi sangat spektakuler seorang yang bernama Tariq pada saat itu ya, Tariq bin Ziyad. Ini luar biasa yang kemudian membangun sebuah peradaban, sebuah mercusuar Islam yang dikenal dengan peradaban emas Islam yang itu ditandai dengan pembangunan Masjid Cordova, masjid terbesar pada saat itu, dan juga memiliki sebuah istana namanya Istana Alhamrah kalau tidak salah ya. Memang masih ada saat ini, cuman itu sudah beralih fungsi. Masjid Cordova sudah menjadi gereja. Jadi ini untuk kembali pada masa Tariq, mungkin juga kalau di Spanyol ada atau di Andalusia ada Tariq bin Ziyad, di Gorontalo juga, Gorontalo Utara ada Tariq Modangu yang juga membangun peradaban, selain peradaban literasi juga membangun peradaban tauhid dan juga peradaban demokrasi.